Jadi ini arah menuju ke Pantai Tebing, di mana ini wisata ya? Tempat wisata, tapi dulunya itu air masuknya dari sini nih, Pantai Tebing ini. Jadi dia ombak yang tinggi itu. Guten Morgen, Guten Morgen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang udah di pagi hari di kota Aceh. Dan tidurnya dalam banget semalam ya? Asli. Dalam banget. Kita rencana janjiannya itu jam 8 di lobi karena kita mau kuliner, makan makanan khas Aceh. Tapi nggak tahu kenapa semalam tuh deep banget tidurnya. Tidurnya gara-gara makan si racing semalam tuh. Iya benar. Akhirnya kita tidurnya kebluk ya. Sih, kita telatnya sekitar jam. Ini jam 10 Pak, 2 jam. Sekarang kita mau lanjut lagi dan di belakang ini masih kegiatan Faciar, rangkaian dari kegiatan Faciar 2022 yang semalam kita udah launching. Dan kali ini kita mau pergi kemana kira-kira? Kuliner atau ke tempat yang bersejarah? Oke, di antara itulah ya. Oke, kita ikut aja. Let's go. Guys, Masya Allah banget ya, kita kan lagi di dalam toko souvenir. Terus barusan aku lihat ada kayak apa, orang keamanan gitu lah, maksudnya kayak mereka pawai gitu, bukan pawai sih, lebih ke ngelilingin Aceh gitu. Terus ngasih kayak pemberitahuan bahwa udah jam segini siap-siap harus tutup karena mereka itu udah mau sholat Jumat, jadi toko-tokonya udah pada mau tutup. Jadi itu kerennya sih, jadi mereka disiplin banget. Setiap hari Jumat mereka jam maksimal buka toko jam berapa kalau hari Jumat? Kalau misalnya hari biasa, hari Senin sampai hari Sabtu itu kita buka. Oh iya ini deh ya. Terus tutup tokonya selalu jam 11 malam. Tapi nggak cantik deh. Terus hari Minggu yang besar pun cantik jam 8. Ya. Kalau hari Jumat kan katanya setelah sholat Jumat harus di. Bukanya jam 7 pagi. Tutup tokonya jam 12, nanti setengah 2 siang kita buka lagi sampai jam 11 malam. Oh tuh. Jadi itu udah pasti tuh jam 12 mereka harus tutup karena persiapan di sini sholat zuhurnya jam 1-an soalnya. Jadi habis itu jam 1:30 baru bisa buka lagi. Keren. Ya, ini peci khas Aceh. Namanya? Namanya kupiah meketuk. Oh, namanya kupiah meketuk. Kenapa meketuk? Karena ya mengetuk. Kupiah Teku Umar. Teku Umar. Oh, insyaallah. Oke. Kecil kalau ini. Kecilan ya? Iya, kalau ini kecil. Yang ini nomor 10 ya. Nomor 10. Sama yang anak kecilnya? Ini udah paling besar. Udah paling besar sebelah. Paling besar deh Palembang jadinya. Udah paling besar ya. Oke, kalau ini nomor 11 malah 11-nya kegedean. gedean. Ya kegedeannya. Tuh masih ada sela. Namanya peci itu juga meketuk. Kupiah meketuk. Ini kalau ini kupiah apa? Sama, Teku Umar juga ini. Teku Umar. Oh. Bedanya ini yang lobinya. Coba Berarti yang ada pintu Acehnya merencong kalau ini. Kalau ini dia cuma bordiran sama motif. Oh, ada marencong Aceh. Dia aromanya tempat ada yang Lapar. Lapar. Kan Ini aja coba mah rapikan kambuh. satu deh. Ini lumayan buat gaji-gaji. Ada yang ini nggak? Ayam biji. Mumpung masih nyari ya. Pergok. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah kita sekarang berada persis di Depan Masjid Lampu. Nah, dimana kalau misalnya dulu pas waktu kita searching zaman kejadian tsunami Aceh, ini masjid yang benar-benar berdiri sendiri, di mana di sekitarnya udah rata sama tanah. Nah, kita mau lihat. Keren banget ya. Keren banget ya masjidnya. Semua rumah di sini habis waktu itu, ini masjid masih berdiri ya. Iya. Masya Allah. Dan bukan hanya masjid ini aja, ada beberapa masjid yang kemudian viral, termasuk Masjid Baitur Rahman. Yang sama sekali nggak kenapa-kenapa. Nah, di sini juga kalau kita lihat ini kayaknya ada kayak bukan museum ya, lebih ke foto-foto gimana keadaannya waktu itu. Yuk kita lihat aja.
89. 89. Ya. Bapak waktu itu tinggal di mana? Ini rumah orang tua. Hah? Kebetulan tsunami saya di Bintaro. Saya tinggal di Jakarta kebetulan. Mana Bintaro? Ah. Jauh-jauh kemana? Tapi saya orang sini. Saya ikut bangun masjid nih. Oh. Jadi tahun 90 saya ke Jakarta, 2004 tsunami. 2004 lah di sini semua. Kita kebetulan di sini meninggal semua. Ini keluarga di sini, enak semua. Bapak, ibu, abang dengan keluarganya, adik dengan keluarganya, kakak dengan keluarganya semua. Ini sekampung ini meninggal semua? Habis? Enggak, 5 ribuan lebih yang meninggal. Dia meninggal ini. Emang di sini dekat sama pesisir pantai? Kan laut di situ 500 meter. Itu keadaan masjid yang pertama tuh. Oh iya ini. Ya. Nah ini dia nih. Kita di sini nih. Kita di sini di kanan sini nih. Ini. Ah. Itu kan laut toh. Kita di sini. Nah, Oh, bukit-bukit itu di samping laut. Oh di sini lu kayak gini. Jadi kan kalau cerita kawan-kawan, Oh keren banget. ini airnya kan dari sini nih Mas Hari ini. Dari laut sini kan pinggir bukit ini. Jadi kan masyarakat di sini nggak ada chance untuk lari ke gunung. Jadi mereka ada chance cuma lari ke sawah. Di sana ada rumah, ada kampung 500 meter gitu. Tapi di sana nggak kena tsunami. Oh, nggak kena air. Nah, jadi ceritanya kan air dari kanan kiri ketemunya di sawah. Jadi jadi banjir kan. Jadi nggak ada tekanan tuh naik ke atas. Sekampung ini 5.000. Sebelumnya kita ada 6 ribuan lebih. Oh, yang meninggal 5.000. Yang meninggal lebih dari 5 ribuan. Ini masih ada di gunung-gunung ini. Masih. Berarti 90% dong. Iya. Ini tebing ini masih lengkap semuanya. Waktu ini kejadian kan semuanya meninggal. Iya. Semuanya. 5 ribuan Ya, orang. 5.000 orang. Nah, Pokoknya kurang sekitar lebih, sini oke. meninggal. Nah, kemudian mulai pada datang sini lagi, mulai. Ini 3 bulan. Ini 3 bulanan ya. Hah? 3 bulanan setelah kejadian. Jadi kan semua orang di sini kan ngungsi ke kampung sebelah. Jadi orang di sini dulu ada aturan kan 200 berapa meter lah dari laut kan nggak boleh ada rumah. Tapi masyarakat di sini tetap kekeh nggak mau. Gitu. Jadi mereka tetap pulang, ya dengan temporary house gini lah. Oh ini sekarang udah tinggal gini. Nah tahun 2006 orang Turki bangun rumah di sini. Iya. 701 unit rumah dari Turki Red Crescent. Oh pantesan itu udah logo Turki Red Crescent nih. Jadi sekarang jadi Turki Village. Turki Village itu. Oh yang rumah-rumah di sini. Pak, tapi boleh tahu nggak dulu setelah ini kan kalau kita lihat udah rata ya. Sebenarnya dulu tuh seperti apa sih keadaannya, apakah full kemana-mana? Oh iya. Orang di sini kan dulu penghasilannya cengkeh gitu. Tahun 70-an rumah di sini tuh memang udah gede. Jadi yang semi permanen malah nyaris nggak ada rumah sini. Semua permanen karena cengkeh mahal. Iya, Iya kan? zaman dulu. Ini sepanjang jalan ini dulu mau gede-gede nih. Jadi kalau kesan kita masuk pertama kampung ini, perasaan kita tinggal di gunung gitu ya. Tapi begitu masuk ke sini, wow, memang rumah Kota gede-gede. sendiri gitu ya. Tapi sekarang kan kalau kita lihat memang nggak begitu banyak pemukiman lagi kan, Pak? Maksudnya enggak. Sekarang maksudnya Pemukiman tetap seperti semula. balik lagi seperti Balik ke sekarang. semula. Dan sekitar Dan di 200. tanahnya masing-masing. Kembali ke tanahnya masing-masing. Jadi tanah itu memang ini kayak rumah saya ini. Itu di pondasi bawah itu tetap tinggal. Oh, rumah Jadi aslinya. tapak tanahnya itu nggak bergeser. Cuma dulu, ini dulu belum masjid nih. Ini rumah terus ini. Oh ini dulu rumah nih. Ini rumah. Jadi setelah tsunami kita kan mau perluasan. Di belakang masjid rumah kita tiadain. Jadi tanah masjid diganti dengan jadi kayak barter tanah sama tanah deh. Nah Pak, kalau orang bilang ini kenapa masjid ini doang yang dari semua rumah pada habis, kenapa masjid ini masih berdiri? Ya mungkin apa ya? Tuhan itu pengen nunjukin kali ya. Iya, memang masalah ya. Ya. Berapa sih selang waktunya dari gempa ke tsunami? Sekitar 15 menitan lah. Nah, di pantai kan kita banyak kafe kan bakar. Jadi sebagian udah ke pantai udah prepare. Nah mereka lihat nih laut surut 1 kilometer mereka lihat. Nah mereka ambil motor pulang, ngabarin ke kampung untuk lari. Nggak ada yang dengar, nggak ada yang percaya. Oh. Kan ombak di sini 3 kali, 3 meter, 15 sama 25 meter. Dalam rusak apa? Dulu di belakang tuh bolong, gak ada kayu.
Makanya di dalam kan kita tetap ditinggalin di pojok itu. Jadi kayak biar sisa-sisa itu masih ada ya. Jadi istilahnya kan ada istilahnya don't forget tsunami lah. Keajaiban. Ini sholat pertama setelah tsunami. Masya Allah. Mas Ari tahu siapa yang bawa gambar ini? Siapa? Itu jurnalis dari Kanada kalau nggak salah. Ini. Dia khusus datang dari Kanada bawa ini, dia serahin. Pas ketemu saya di sini, saya telepon Pak Imam, baru dia sering ke Pak Imam. Dia mau serahin memang ke Pak Imam. Karena Pak Imam ini yang imam itu. Imam ini. Iya, jurnalis dari Kanada. Jadi dari 16 orang itu baru satu dapat mayat itu setelah 3 tahun, Mas. Tiga tahun baru ketemu mayatnya. Jadi gini ceritanya, kan setelah waktu meninggal waktu hari tsunami, kan orang-orang semua dikubur di kampung sebelah kan. Jadi waktu itu kita nggak mau peduli lah, mau tanah siapa langsung kubur. Nah setelah 3 tahun berjalan, yang punya tanah kan mau bangun rumah, mau apa gitu kan. Jadi orang desa sana ngabarin ke sini untuk digali ulang. Kita gali ulang itu kuburan, kita bawa ke sini. Salah satu itu adalah suami dari kakak. Tapi kok bisa ketahuan kan udah lama. Celana utuh loh. Celana utuh, dompet utuh, isi-isinya. Oh, tanda pengenal masih ada? Dompet isi duit 50 ribuan, STNK, KTP. Masih ada? Tapi kalau jasadnya udah Tulang. Udah 3 tahun. Kita pilih tulang. Baju ini masih ada bekasnya, celana. 3 tahun ya? Berarti yang ketemu cuma satu deh, Pak? Ya, dari keluarga satu. berarti saat itu udah semua hanya bisa ikhlas Ya, aja. kita ikhlasin aja lah. Jadi udah nggak ada nyari-nyari lagi gitu. Berarti dia masih tinggal sendiri dong? Saya masih tetap ada keluarga, ada abang 2. Tapi yang nggak tinggal di sini tuh? Kita nggak tinggal di sini. Oh, tapi sekarang akhirnya Masih di Banda Aceh. Saya balik sini 3 hari tsunami. terus gimana bang ketika dapat kabar gitu? Dapat kabar kan nggak tahu cerita nih. Dulu saya pernah bawa kerja di Jakarta gitu kan. Pulang baru tahu tsunami jam 6 sore. Jam 6 sore tiba-tiba udah Padahal kejadian pagi ya? pagi. Telepon ke sini kan udah nggak bisa. Nah, jadi kita cari informasi nggak dapat memang. Nah, terakhir 3 hari kita baru dapat pesawat ke sini pulang. Sampai sini blank memang. Blank kenapa? Nggak tahu mau buat apa. Ya udah. Karena udah ngeliat semua rata Ya, gitu. dia rata. Kita mau buat apa? Keluarga udah nggak ada. Ya, ujungnya kan raut muka lillahi ta'ala aja lah. Innalillahi selesai gitu kan. Iya. Kita mau menjerit juga orang lain juga Ya semua sama lebih- lagi. dan ngerasain. mereka jauh lebih sedih kan. Mereka mungkin 1 jam sebelumnya mereka masih bercanda tiba-tiba meninggal. Iya. Dan mereka juga sempat ngalamin juga mungkin kayak. Kita 2 tahun nggak ketemu. Lillahi ta'ala adalah selama saya hidup sebelum tsunami, saya belum pernah ngerasain kehilangan orang meninggal dalam keluarga. Sekalinya meninggal semua gitu. Udah main. Berarti sekarang tersisa tinggal. Kita berlima. Saya ada abang 2, adik 2. Oh Tapi yang tinggal di kampung saya sendiri. Jadi saya ambil kesimpulan udah kita balik ke Aceh, kita tinggal di Lampu, kita buat apa usaha lah di sini. Terakhir alhamdulillah anak bini betah di sini, anak udah selesai kuliah. Dan ya. Tapi sempat kan pernah kejadian yang luar biasa ya Pak. Maksudnya memakan korban jiwanya yang lumayan besar sekali. Ada rasa trauma nggak sih Pak untuk tinggal di sini? Enggak. Kalau ngerasain gempa, trauma? Nah, Tapi masih suka ngerasa gempa. ada orang sini lucu, begitu gempa keluar rumah nggak lama masuk lagi. Oh gitu? Nggak mantau maksudnya apa pantai gitu. Pernah gempa kan tahun 2010 kencang, 6, sekian. Saya di pantai loh. Kita begitu gempa lihatin laut biasa-biasa udah santai aja. Pokoknya udah ngerasa tahu ya tanda-tanda kalau bakal ada kejadian tsunami dia Kan laut, nyusul di dulu. laut kan kelihatan gitu kan. Tapi ya, apa ya, nggak ngerti deh. Orang sini udah nggak ada rasa takut sih. Udah ikhlas ya? Tapi masih ada ini nggak sih Pak? Kalau dulu kan mungkin nggak ada alarm sama sekali. Oh, sekarang Karena ada. itu kayak pertama kalinya Sekarang kita ada. juga. Sekarang udah ada. Pak, ini dibangun lagi mulai tahun 2006? Di renovasi Masjid? 2006. 2006. 2006. Bentuknya Jadi sih kayak tahun ditambah dulu ya? kan ini pada ini dia habis kan nih. Ini dibuat lain, kemudian tower yang di belakang 2 itu jadi ditambah.
Kemudian itu halaman belakang dulunya nggak segitu, cuma dikit. Jadi ditambahin. Benar-benar se-area masjid ya segitu aja gitu ya. Jadi orang di sana direlokasi ke tempat lain. Jadi kalau orang-orang kalau ke masjid ini mau ngeliat apa tempat ini langsung aja ke kafe depan tuh. Insya Allah. Ngobrol sama Bang Bob. Nah, Ditunjukin ditunjukin foto segala macam nih, Masya Allah. Jadi ini arah menuju ke Pantai Tebing di mana Oh, ini mau wisata ya? tempat wisata, tapi dulunya itu air masuknya dari sini nih, Pantai Tebing ini. Jadi dia ombak yang tinggi itu masuknya malah dari sini. Bukan di tengah-tengah ya malahan ya? Dari kanan kiri malahan ya. Dari sini masuk kena tsunami ya, tapi karena waktunya nggak tepat ditutup ya. Ya karena memang mau sholat Jumat. Jadi kalau misalnya menurut cerita dari penduduk Aceh gitu, jadi memang di sini tuh hari Minggu kan waktu itu kejadian hari Ahad. Mereka lagi pada main-main, terus ini air tuh nyusut sampai 1 kilo. Jadi ikan-ikannya itu semua pada nongol semua gitu, dan mereka malah kesenangan karena kan ada ikan, ada apa. Tapi ternyata itulah pertanda bahwa tsunami akan datang. Karena ada warga di sini yang jualan, di sini yang lihat ini 1 kilo. Pantainya maju ke sana 1 kilo ke tengah. Dia ngasih tahu warga di kampung, nggak ada yang percaya, akhirnya nggak punya waktu untuk melewati diri. Padahal itu salah satu yang terbesar, habis semuanya dari sini 5.000 orang. Ya. Tapi kalau dibilang ini apa namanya, laut lepas, emang bener laut lepas banget ya, karena ini kan langsung samudra. Kalau kita lihat itu nanti kalau di peta tuh langsung ketemu sama ada Phuket apa segala macam di sini ya berarti ya. Samudra apa India ya? Samudra Hindia katanya kemarin ya. Dari berapa? Ini kita bisa lihat ya, di sini kan warnanya warna lebih muda. Kalau muda kan dia lebih cerah, masa itu udah warna gelap tuh birunya. Jadi banyak orang yang kemudian setelah tsunami trauma makan ikan. Karena takutnya kan banyak warga, ada 200.000 orang meninggal. Di laut Aceh ini banyak ikan yang makan daging manusia. Jadi mereka nggak mau makan daging ikan. Iya, ada beberapa yang trauma ya. Tapi jujur, Masya Allah ini indah banget. Dia pantainya bukan pantai yang berkarang gitu. Dia pantai pasir putih. Kebayang ya kalau misalnya di saat itu gitu ya, apalagi di hari Minggu, saat aku kumpul sama keluarga, karena kan nggak ada mall dulu ya. Sekarang aja cuma mall cuma 1 gitu. Terus mereka emang benar-benar nikmatin keindahan alam yang ada di sini gitu. Jadi pasti kebayang banget saat kejadian itu gimana mereka main di pantai sama keluarga. Iya, tiba-tiba 3 meter, 5 meter, 17 meter, dan 25 meter. Wah, Tinggi banget. Tinggi banget ya. Gitu. Kan kalau kita Oke, kalau gitu ya mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita juga ya, sebagai manusia yang masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa menikmati hidup ini. Insya Allah kita jadi manusia yang lebih baik lagi, dan kita ngedoain semua korban yang terkena tsunami kemarin, semoga insya Allah meninggal dalam keadaan syahid ya. memang meninggal tenggelam ya. Iya. Insya Allah terima kasih. Oke, sekarang kita bergeser ke tempat lain. Ya, kita mau explore lagi Aceh. Let's go. Oke, sebelum kita menuju airport, karena penerbangan kita sebentar lagi, kita mau nyobain dulu nih. Ini ayamnya Legendaris dimana yang ngasihin tuh pramugari. Nggak, namanya ayam pramugari. Ayam pramugari. Karena katanya banyak pramugari itu kalau habis landing pasti makan di sini. Alhamdulillah guys, ini kita udah makan. Ini aku ayam udah berapa nih? 1, 2, 3 potong. Enak banget. Dan ini kameramen kita emang dia saking laparnya sampai lupa dia nge-shoot. Karena kita brunch ya. Brunchnya tapi di waktu lunch. Breakfast dia, lunch dia, jadi makanya kalap nih kita pada makannya. Ini enak banget. Ini tuh yang jadi favorit ayam tangkap ya, pramugari.
Jadi ini kenapa dibilang ayam pramugari? Karena memang di sini tuh dekat banget sama bandara. Jadi kalau misalnya lihat nih, ini jalur jalanan. Nah, jadi sekarang kita sambil nunggu karena bandaranya dekat banget, alhamdulillah. Jadi kita makan dulu. Ini masya Allah enak banget. Nah ini ada ayam makam. Terus ini ayam dari Aceh besar. Terus ini ada ati ampelo. Ya, ati ampelo tangkep. Ini daging tangkep. Dan semuanya nikmat. Dan sambelnya itu cuma pakai bawang merah, irisannya, terus cabai sama jeruk nipis peras. Udah, kasih kecap. Nikmat. Ini? Iya benar. Alhamdulillah. Sekarang kita udah sampai di airport, pertanda bahwa kita harus kembali lagi ke rumah kita di Jakarta. Ya tapi sepertinya memang sangat singkat banget ya kedatangan kita ke sini, banyak hal yang bisa kita gali sebenarnya. Benar. Jadi Masjid Baitur Rahman, masjid yang gede, masjid yang legendaris itu yang dulu waktu zaman tsunami pada kena sampai ada yang melihat seperti diangkat gitu ya. Kita semalam datangi sana, ternyata memang marwahnya luar biasa gitu. Itu Masjid Raya Baitur Rahman itu ya masjid rayanya orang Aceh gitu ya. Jadi memang ke sana itu misalnya masjid-masjid agung gitu ya. Jadi masjid paling besar di Aceh. Kita bisa lihat gimana suasananya tuh emang beda banget gitu. Tetap ciri khas Acehnya dapet, tapi ada nuansa kayak berasa di Nabawi juga gitu ya. Terus di tengah-tengah pelatarannya persis di depan masjidnya juga ada kolam. Itu aduh masya Allah banget sih, dan kita beruntung banget ya bisa berkesempatan ada acara di situ juga. Dan Aceh emang unik ya, yang lain belum ngejalanin apa namanya syariah, dia udah duluan ngejalanin ya. Bahkan di sini nggak ada bank lain, semua bank syariah semua di sini kan, udah konon duluan nih gitu. Dan jadi, bisa jalan kok gitu. Pemberlakuan di sini emang benar-benar Islami banget ya. Makanya kalau disebut sebagai negeri Serambi Mekah tuh kita setuju banget gitu, karena tadi pun selama kita perjalanan gitu ya, itu benar-benar karena hari kan hari Jumat ya, jadi hari Jumat itu kan sholat Jumat, mereka itu benar-benar patuh sekali gitu. Kita kan lagi safar mau ngejak ke bandara jadi nggak bisa Jumatan. Benar. Nah, jadi patrolinya itu benar-benar ngiterin seluruh Aceh gitu, dan pemberitahuan bahwa jangan lupa jam 12 tutup gitu, karena mereka di sini sholat Jumat itu jam 1:30 gitu ya. Jadi itu pemberitahuan terus ya, dan ini berlangsung setiap hari Jumat gitu. Bahkan yang tutup tuh bukan cuma toko muslim aja, bahkan toko-toko muslim juga ikutan tutup gitu. Dan mereka juga udah nganggap ini sebagai hal yang wajar aja, seperti biasa setiap Jumat mereka juga ikut tutup, karena ketika buka habis Jumatan rezekinya nambah. Ini kan unik ya. Jadi setiap yang tutup ketika Jumatan, ketika dibuka tiba-tiba rezeki datang tuh, dibanyakin. Seperti ada tuh salah satu surat kemarin dikasih tahu sama Ustaz Faris, kalau kita tutup ketika Jumatan ya insya Allah rezekinya itu akan ngumpul setelah datang setelah Jumatannya itu kita bersebar. Nah ternyata juga rezekinya itu jatuh juga ke pedagang-pedagang non muslim di sini. Jadi mereka juga pada ikut tutup gitu pas lagi Jumatan, dan akhirnya alhamdulillah kecepatan rezeki juga kalau orang pada pulang Jumatan gitu ya. Iya betul. Nah terus tadi kita juga selain ke Masjid Raya Baitur Rahman, kita juga mampir ke Masjid Lampu Up. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa googling sendiri gitu ya, search aja tsunami Aceh gitu, pasti yang di pampang gitu ya di depan itu pasti masjid itu. Jadi ada masjid, satu-satunya masjid berwarna putih di mana di sekitarnya udah rata dengan tanah, udah rata dengan pasir ya karena tsunami. Dan kita sempat datang ke sana, ketemu juga sama Uncle Bob. Kita ada Pak Bob tadi di situ yang ternyata keluarganya di situ meninggal semua ya. Beliau juga menjadi salah satu korban ya keluarganya, karena beliau pas banget kejadian itu lagi di Jakarta. Jadi beliau baru bisa balik lagi ke Aceh itu 3 hari setelah kejadian, dan benar-benar katanya pas nyampe udah blank aja karena nggak tahu di mana tanahnya, udah nggak ada koordinat kan, maksudnya nggak ada. Kalau kita masih ada tempat kan masih tahu ngeraba-raba, oh ini tempat saya, ini tempat ini sama sekali udah rata semua. Jadi dia ya udah lillahi ta'ala aja gitu, orang tuanya, terus kakaknya, ada adiknya juga yang jadi korban. Dan terakhir tadi kita juga sempat mengunjungi di mana lokasi pertama kali tsunami itu datang ya. Iya. Masya Allah, indah ternyata pantainya. Kalau tadi tuh kita posisi masih di tengah sebenarnya. Jadi katanya kalau misalnya tsunami itu datangnya tuh dari kanan dan kirinya. Jadi
ada pantai tebing. Nah di situ malah pantai tebing itu yang gulungannya tinggi banget. Kalau kuliner di sini sih Mantap ya. Makan racing kita telat tidurnya kelebihan 2 jam. Nah, gitu. Tadi tadi malam enak banget ya. Maksudnya kita juga bingung kan, apa bedanya ya? Racingnya nggak ada apa-apa gitu kan. Ya udah maksudnya aman-aman aja gitu kan. Kita bilang wah mungkin ini doang kali suges doang gitu. Suges mata lengket, nggak bisa bangun. Males banget gara-gara itu. Ya. Oke, kalau gitu ditutup dengan ayam pramugari. Alhamdulillah. Ayam tangkep. Jadi kita nanti suatu saat kesini lagi lebih lama, kita bisa nikmatin kulinernya sama cerita-cerita yang ada di sini. Benar, masih banyak PR dari sini. Kita belum menginjakan kaki di titik nolnya Indonesia, yaitu di Sabang. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa main ke sana bareng sama keluarga juga. Insya Allah. Oke, kalau gitu kita juga mau pamit. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah melihat perjalanan kita selama di Aceh. Buat teman-teman yang belum, kayaknya mesti datang ke sini karena Masya Allah pemandangannya cakep, kulinernya cakep, dan orangnya baik-baik banget orangnya. Seru banget pokoknya kisah di sini semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.